Kembali lagi di diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Dakwah. Seiring berjalan waktu 2024, namun mulai terasa arus politik nasional sampai ke Jazirah Gorontalo, di mana aroma politik semakin ramai diperbincangkan di berbagai kalangan lokal dan nasional. Tentunya hal ini wajar di setiap menghadapi pesta demokrasi. Menariknya adalah di 2024, siapa sebenarnya yang pantas dan layak menjadi pimpinan negara, daerah, dan para kontestan politik yang akan duduk di parlemen, baik DPR RI, DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Bagaimana perspektif publik Gorontalo untuk Indonesia dalam menyambut pesta demokrasi 2024? Lantaran itu, Fakultas Usuluddin Dakwah Sultan Amai Gorontalo menggelar diskusi publik Suara Kampus dengan tema menimbang peran relasi kuasa politik oligarki, politik identitas, dan nepotisme menyongsong pemilu 2024 Gorontalo untuk Indonesia. Telah hadir bersama kita para seluruh narasumber dan pemandu. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Hamzah Siddiq SHMH, politisi Golkar. Selanjutnya kami mengundang Saudara Ismail Alulu dari politisi Partai Amanat Nasional. Selanjutnya kita mengundang tokoh seni kami yang kita kenal vokal ya, Saudari Ibu Upik Najamuddin STMT dari politis PKS. Dan ada lagi seni kami dari Partai PDIP ya, sementara perjalanan kita menunggu. Selanjutnya kami mengundang Saudara Eka Putra Santos NS, akademisi dari Politik Islam. Tentunya kita mengenal bahwa politik bangsa ini di sini kita untuk sharing diskusi, dan terima kasih buat adik mahasiswa, para wartawan, LSM, dan terima kasih juga para media, Pak Wahab dan tim YouTuber juga. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Saudara, kita keep dulu. Kita mengundang Saudara Ibu Elvin Tulese dari Partai PDIP. Silakan. Akan datang sebagai Partai Golkar di lokal dan kontribusi Golkar ke bangsa kita, ke negara. Kita bersyukur bahwa kampus kemudian mengambil peran terhadap pendidikan politik. Terima kasih ya, membangun gagasan, dan memang kampus harus sedemikian rupa memberikan pencerahan afklarum begitu kepada publik, agar juga publik bisa memilah dan memilih, filterisasi terhadap situasi dan kondisi kebangsaan keindonesiaan kita hari ini. Oleh karena itu, aplaus dulu ini buat host kita hari ini. Terima kasih. Sebagaimana yang diundang kepada kami perwakilan dari partai-partai politik ya, ini tanya bagaimana kesiapan partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN. Ya alhamdulillah kita semua persiapannya on the track hari ini. Kita sudah mempersiapkan keikutsertaan untuk, dan kita sudah diputuskan juga, tetapkan juga sebagai peserta pemilu. Kita kemarin administrasi kita untuk sipol juga sudah aman segala macam. Artinya sebagai kontestasi peserta pemilu di 2024, alhamdulillah kami berempat ini sebagai perwakilan partai sudah on the track dan sudah juga lengkap begitu dalam konteks verifikasi parpol. Secara administratif atau secara formil, kesiapan kita itu
sudah siap menyongsong pemilu 2024. Dan tentu kontribusi partai ya, semua kita ini berkontribusi lah. Sedikit banyak, besar kecil, tentu kami partai-partai politik ini berkontribusi ya terhadap pembangunan baik secara nasional, regional maupun lokal. Itu jawaban normatif, Bang. Kalau abang tanya, jawaban kami normatif. Tapi ya barangkali kalau ada hal-hal yang lebih deep lagi begitu, lebih intens lagi, lebih detail lagi terkait tema hari ini, barangkali bisa disonding lebih awal lah kepada kita ini soal ada apa dengan relasi kuasa politik oligarki, kemudian nepotisme dan segala macam, politik identitas apalagi kan menjelang pemilu 2024 di tingkat lokal ya, karena jujur saja kami ini aktor politik aktif tapi ya tingkatannya tingkatan lokal. Kalaupun dia menginfluence atau mempengaruhi satu kebijakan itu tidak terlalu signifikan, karena ya jujur saja politik ini ya politik Jakarta. Kita harus jujur bahwa politik Indonesia ini politik Jakarta. Sentral daripada politik kekuasaan di Indonesia ini, di Republik ini ada di Jakarta. Ya kami ini ya boleh dibilang ya bagian atau bahasa istilahnya anak milenial ini barangkali butiran debu lah ya. Kalau di soal kebijakan politik secara nasional, kalau bicara oligarki segala macam, ya kita tidak terlalu banyak memberikan penetrasi besar lah terkait soal oligarki politik. Tapi kalau memang ada latar belakangnya Bang Sahmin terkait soal ini, barangkali abang bisa sampaikan lebih awal ke kami biar saya juga bisa menjawab hal-hal yang menyangkut tadi soal relasi kuasa politik oligarki, lalu soal politik identitas maupun soal nepotisme menjelang pemilu 2024. Apa yang dimaksud dengan itu sehingga kami juga barangkali bisa menjawab itu dengan runut. Kira-kira begitu, Bang. Ya, mungkin relasi saya bisa jawab ya. Oligarki itu kan itu kacamata publik ya. Saya memandang karena kontestan publik itu melihat dari sebuah proses. Kalau relasi tentunya Gorontalo cukup berbangga karena pada hari ini kita punya tokoh ya. Saya Nasdem, Partai Nasdem ada Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR. Dari Golkar ada Menpora ya, Pak Jainuddin Amali. Terus dari Gerindra ada Pak Sandiaga Uno juga di sana. Nah, P3 ada Pak Suharto Monoarfa. Dari 4 tokoh Gorontalo yang ada di nasional ini, itu yang barangkali kita bangkit Gorontalo untuk Indonesia. Ini adalah bagian relasi. Nah, persiapan bahwa menghadapi pemilih serentak di 2024 tentunya ada sebuah faksun partai politik yang tentunya dilakoni oleh setiap partai. Kita tidak masuk pada ranah partai, tapi kemudian publik membaca bahwa relasi kuasa itu penting. Karena ini mencapai dari bahwa instrumen kedaulatan rakyat itu ada di partai politik. Itu jelas. Sebagaimana undang-undang yang menyampaikan juga seperti itu. Nah, kita membangun dialektika ini sebagai kita berikan suguhan kepada publik bahwa dalam rangka menyambut pesta demokrasi ini tentunya persoalan problem. Artinya setiap partai itu punya sosial kapital ya, yang menyangkut persoalan kedaulatannya dia, tren politiknya dia, program partai politiknya dia dan seterusnya. Saya tidak masuk ke ranah itu. Nah, yang kita berikan adalah bahwa sejauh mana kan setiap partai itu yang mulai dari pusat sampai daerah itu punya konsep yang membangun dari trust politiknya itu, partai itu sendiri. Saya kira itu dia, ya. Nanti kita bahas lagi. Kita pindah dulu ke PAN ya, biar. Silakan Pak Haji Abdul. Oke, terima kasih Pak Moderator bagi host hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai judul hari ini memang relasi politik oligarki yang mungkin bisa dibahas hari ini. Yang pertama mungkin dari saya, memang saya lahir dari bukan seorang politisi, tapi memang ketika proses politik mulai jalan paling tidak saya karena memang ingin memahami seperti apa politik, makanya saya langsung terjun dan bahkan ikut langsung mencalonkan sampai jadi seorang anggota DPR. Nah, hari ini tetap saya berusaha untuk tetap mengimbangi karena saya tahu posisi yang ada di tempat ini adalah semuanya senior. Cuma kalau bicara masalah persoalan relasi ataupun siapa yang mungkin dijagokan seperti yang diungkapkan oleh Pak Dokter tadi, di dalam patsun politik kita itu saya tidak mengenal siapa yang nantinya akan kita jagokan. Di dalam patsun politik kita yang pasti kalau kita jagokan adalah
orang-orang kita yang di partai kita, bukan siapa yang harus kita jagokan di luar partai kita. Nah hari ini kalau memang dipertanyakan seperti itu, tentunya saya akan menjawab siapa yang saya jagokan adalah orang-orang partai kita. Dan memang di dalam patsun politik itu, kalau di kita, mohon maaf, itu kita seolah-olah diberikan satu penguatan bahwa ketika kita mau minta atau mau dipertanyakan oleh siapapun itu, jangan menjawab siapapun itu untuk menjadi salah satu kandidat ke depan kecuali kader kita. Itu yang disampaikan oleh atau perintah dari partai kita. Nah karena itu hari ini cara masalah apalagi dengan kondisi sekarang untuk menuju 2024 dengan melihat judul, saya lebih pada bahwa judul dengan oligarki ini berarti kepemimpinan kekuasaan. Menurut saya kekuasaan itu boleh apabila itu adalah kepentingan partai. Tapi ketika itu kekuasaan dilakukan hanya karena kepentingan kepemimpinan, itu saya pikir saya tidak sepakat dengan itu. Saya tidak setuju. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya, ketika dia sebagai seorang pemimpin, kalau dia masih dalam pemimpin politik, kepentingan itu bisa. Karena untuk membesarkan partai. Tapi ketika dia sudah menjadi seorang pemimpin, tentunya lebih yang harus diutamakan adalah bagaimana kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan dia, kepentingan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya tidak sepakat dengan itu. Jadi tidak sepakat? Iya. Oke, kita kasih ke Ibu Serikandi Ibu Upik. Mungkin Ibu Upik sepakat. Silakan Bu Upik. Pertanyaan yang sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, semua Kakak Eka, Kak Hamsa, Pak Haji, dan Kak Espin, teman-teman yang luar biasa, mahasiswa-mahasiswa. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi pencerahan buat kita semua ya. Amin, amin. Karena kami yang ada di depan, teman-teman yang ada duduk di bangku ini juga semua adalah bagian dari Indonesia yang juga bertanggung jawab membawa Indonesia ke depan, ke masa depan. Ini luar biasa. Kami sebagai partai satu-satunya partai oposisi, ya, PKS itu satu-satunya partai oposisi. Kenapa kemarin kami mengambil oposisi? Karena kami ingin menyeimbangkan. Ketika semua sudah dengan pemerintahan, tidak ada lagi yang akan menjadi penyeimbang. Penyeimbang itu bukan berarti harus mengkritik, tidak, tetapi mengawal dan kemudian menjaga on the track semua program-program pemerintah. Kalau kita sekarang bicara soal Pilpres nanti, sekarang ini di Jakarta masih belum ada yang mengumumkan, mendeklar secara resmi ya. PDIP sebagai partai terbesar juga walaupun dari Manado sampai Gorontalo kelihatan foto dari Puan Maharani kiri kanan jalan gitu ya, tapi belum sampai saat ini belum mendeklar maju sebagai presiden dan siapa presiden atau cawapres. Begitu juga koalisi antara KIB kemarin, koalisi pertama gitu ya, dari parpol-parpol itu yang pertama sekali memberikannya Golkar, teman-teman Golkar, kemudian P3 dan PAN ya. Iya. Tapi sampai sekarang juga belum ada siapa yang mau diusung gitu ya. Gerindra dengan Prabowo-nya sampai saat ini juga belum keluar sebagai siapa cawapresnya. Kami yang tiga ini, PKS, Nasdem dengan Demokrat masih juga berdiskusi panjang karena semua kami yang ada di sini, semua parpol itu menginginkan parpolnya yang menang. Tidak ada partai politik yang PAN, PDIP, PKS itu kontestasi elektoral di daerah yang kemudian dilihat lagi sampai ke tingkat nasional, memang kita tidak melihat, memang ada keterputusan. Di tingkat nasional memang bisa terjadi koalisi yang berubah-ubah karena politik kita tahu sangat dinamis. Tetapi di daerah itu tidak bisa ditarik dalam satu frekuensi yang utuh. Bisa saja dalam perspektif pilgub, pilwako itu akan berbeda koalisinya dengan yang ada di nasional. Oleh karena itu memang kalau kita membaca runutan politik pasca Orde Baru,
politik cenderung cair untuk menanggapi itu, karena mungkin kita lihat bahwa ideologisasi dalam partai politik juga mengalami pencairan. Dia tidak kaku lagi seperti yang ada di Orde Baru. Itu satu. Yang kedua, memang kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia ini dia tidak inklusif lagi. Jadi kalau demokrasi dalam tataran normatif dikategorikan dari, oleh, dan untuk rakyat, hari ini mungkin hanya berhenti dari dan oleh saja. Untuk itu belum sama sekali. Dari dan oleh, untuk belum. Untuk belum. Alasannya? Alasannya seperti ini. Kita lihat memang data-data statistik yang hari ini kita lihat di Gorontalo saja mungkin ya dalam 10 tahun terakhir kita masih ada dalam kubangan kemiskinan yang sangat luar biasa. Sementara di pihak yang lain kampanye tentang siapa yang akan mengisi kursi jabatan-jabatan politik sudah mulai terasa. Jadi saya kira inkonsistensi daripada itu semua terlihat. Kemudian yang kedua, memang mohon maaf, partai politik ini adalah pasca reformasi adalah institusi yang paling tidak konsisten. Saya harus mengatakan itu sebagai seorang akademisi, yang mana pasca Orde Baru institusi yang paling tidak dipercaya itu adalah TNI, karena 32 tahun berkuasa dia ikut nimbrung dalam politik praktis, bahkan dapat kursi gratis di fraksi ABRI ya. Tetapi kemudian pasca reformasi sekarang bisa dilihat mungkin di survei indikator yang paling tidak dipercaya publik itu adalah partai politik dan DPR. Itu memiriskan sekali. Pada awal-awal reformasi partai politik justru menjadi salah satu harapan terbaik dari masyarakat untuk mensukseskan aspirasinya. Tetapi kenapa pasca reformasi itu malah menurun? Kaitannya ini dengan oligarki ya. Kalau oligarki itu secara teoritis memang ahli politik kontemporer hari ini mengambil dua yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama adalah Profesor Jeffrey Winters dan Fedi Hadis. Ya, keduanya kira-kira mendefinisikan oligarki itu sebagai salah satu unit politik kecil yang mengontrol kekuasaan di tingkat nasional maupun di daerah. Ya, saya tidak tahu di Gorontalo ada atau tidak, tetapi di Gorontalo kita sudah merasakan aura-aura seperti itu. Merasakan apa? Kelihatan? Ya, ada kelihatan sedikit. Saya tidak mau mengatakan melihat, saya hanya mengatakan merasakan. Karena memang ini, saya nyambung dengan Ibu Upik dari PKS tadi, katanya mulai terlihat. Ya. Di sana merasakan, di sini mulai terlihat. Oh iya, oke. Jadi memang yang pertama, kenapa partai itu mengalami degradasi kepercayaan publik? Partai itu selalu mengatakan bahwa kita ini harus demokratis ya, dari, oleh, dan untuk. Tetapi dalam internal partai politik sendiri kita lihat kepemimpinan partai politik itu ada yang lebih dari tidak demokrasi sama sekali. Bahkan aklamasi kalau dalam pemilihan ketua partai gitu. Bahkan ada partai yang diturunkan kepada anaknya, kemudian itu menjadi salah satu, ya mungkin salah satu jaringan ya oligarki yang baru misalnya. Itu juga yang harus kita kritisi. Kemudian yang kedua, partai politik mengatakan harus transparansi. Ya, institusi-institusi lain itu harus transparansi, tetapi transparansi dalam partai politik sendiri itu juga dipertanyakan. Oleh karena itu saya tidak menyalahkan ini sebagai salah satu kesalahan partai politik atau elit, tidak. Memang ada terjadi transformasi yang luar biasa dalam konstruksi pemilihannya. Setelah proporsional tertutup dijadikan proporsional terbuka, itu memang mensyaratkan elit-elit partai politik itu bersaing di dalam tubuh mereka sendiri. Misalnya antar caleg, antar pasangan calon, itu dia bersaing untuk merebutkan kursi di DPR. Oleh karena itu perbaikan-perbaikan secara institusi itu sangat diperlukan. Yang terakhir mungkin saya sedikit mengambil apa yang dikatakan Kak Hamzah tadi. Itu Kak Hamzah tadi mengatakan politiknya di Jakarta, kita di daerah ini hanya mengikuti saja. Itu linear dengan teorinya Robert Mitchell yang mengatakan partai politik hari ini masih tersandra dalam hukum besi oligarki. Ya, jadi semua keputusan itu ada di pusat, padahal desentralisasi pasca Orde Baru itu sudah ada di daerah-daerah. Tetapi kemudian keputusan-keputusan strategis itu masih ditentukan oleh pusat. Nah, itu misalnya anomali dalam demokrasi kita. Itu menjadikan ada buku terbaru yang mengatakan demokrasi tanpa demos atau tanpa kedaulatan. Jadi ini menjadi awal penting Pak Wadek untuk bagaimana mengkritisi peran partai politik yang hari ini memang mungkin sedikit mengalami distrust daripada publik. Saya kira itu. Ya, karena distrust ini ada ambivalen juga bagi saudara Pak Hamzah. Di satu sisi dia mantan sebagai gerakan 98, kemudian dia sudah ada partai politik. Ini gimana kita ada menanggapi ini perpaduan yang tadi distrust tadi? Ya, jadi
maksud ini apa? Kalau kami ini melihat, bahkan kami belajar tentang hukum tata negara, ini kan dulu ada teori Politius. Dulu Aristoteles itu menganggap ada kekuasaan, ada deviasinya, penyimpangannya. Ini dari sisi teori, makanya kenapa saya tadi tanya ini soal oligarki ini. Kalau dulu itu bagaimana Aristoteles itu menggambarkan ya satu siklus, ya, siklus kekuasaan yang diperintah oleh satu orang, itu namanya monarki, ya, raja, ya, artinya kerajaan. Yang namanya kerajaan itu ya pasti dia monarki. Lalu dia menjadi penyimpangannya menjadi tirani. Setelah itu Aristoteles juga menggambarkan apa yang disebut dengan aristokrasi. Ada sedikit orang yang berpengalaman, orang yang berpengetahuan, kemudian memimpin ini negara, ya, untuk kepentingan orang banyak. Sedikit orang. Kalau tadi satu orang, monarki, deviasinya, penyimpangannya tirani. Lalu ada namanya aristokrasi. Ini sedikit orang. Penyimpangannya ini oligarki. Yang kekuasaan ini kemudian dikelola, dikapitalisasi untuk terus, ya, kebutuhan, kepentingannya untuk mereka, bukan untuk kepentingan Sehingga tidak banyak kehilangan orang. kekuasaan. Sehingga tidak kehilangan kekuasaan. Ya, artinya mereka mengelola kekuasaan ini bukan untuk kepentingan orang banyak, gitu, tetapi lebih kepada kepentingan mereka. Ini yang disebut dengan oligarki. Ini pertama muncul soal diksi oligarki ini. Ini kita harus paham. Lalu ada namanya politi, kepemimpinan banyak orang. Ini di Yunani dulu ya. Kalau saya belajar, saya S1 HTM, Pak Eka, ya, di Universitas Islam Bandung. S2 saya di Universitas Indonesia, tapi ngambil hukum, magister hukum, tapi hukum bisnis ya, hukum perdata. Nah, saya belajar hukum tata negara ini dari politi. Deviasinya adalah apa? Demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya adalah variabel yang terburuk atau variabel buruk. Kenapa dipilih demokrasi? Itu yang buruk dari yang terburuk, yaitu tirani, kemudian oligarki, lalu demokrasi. Maka kita memilih demokrasi tadi. Maka saya berpikir ini sebenarnya dalam konteks kepemimpinan, dalam kenegaraan, ya jangan dimasukin ke variabel yang lain. Oke, misalkan ada yang tadi sudah disinggung, ada partai politik yang jatuh ke kemenakannya, keponakannya, segala macam. Bahwa bahkan disinggung tadi lagi, ada aklamasi, musyawarah itu kan aklamasi. Kalau ini dianggap satu dalam tanda petik negatif ya, kalau saya menangkap tadi negatif, bahwa ada pemilihan partai tapi aklamasi begitu. Saya ingin kembali ya mengingatkan kita bahwa aklamasi itu bagian dari konsensus. Konsensus itu berdasarkan musyawarah, mufakat, dan itu dikenal di dalam sistem kita berpancasila itu ada sila keempat. Di dalam Islam, nah beliau ini kan pemikiran Islam. Dulu waktu Nabi Muhammad meninggal, wafat, orang itu ribut. Siapa nih yang harus gantikan Nabi ini? Siapa nih yang harus gantikan Muhammad? Maka orang udah ente aja, kita kasih ke Ali. Ali ini kan begini, pintar, apa segala macam. Kita kasih ke ini. Akhirnya sahabat berkumpul. Lalu dia bilang, udah kita kasih aja ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau orang yang dekat dengan Nabi, lalu percaya awal terhadap perkataan Nabi segala rupa. Itu musyawarah, menunjuk pemimpin untuk mengelola di Makkah pada saat itu. Artinya apa? Musyawarah ini dikenal baik dalam konteks hukum positif kita maupun juga dalam hukum Islam. Itu sejarah. Jadi kalau ada pemimpin yang diaklamasi, itu bagian sebenarnya dari dinamika atau sejarah histori yang pernah terjadi, baik tidak hanya di Indonesia, apalagi kita punya Pancasila. Bahwa itu dipandang sebagai satu kemunduran, itu tergantung perspektif. Maka sebenarnya saya lagi mengutip lagi soal Aristoteles, ini soal keadilan. Kalau oligarki itu di partai politik itu hal yang wajar, welcome. Tapi kemudian pemerintahan gimana tuh? Ya, saya kira memang ketakutan tentang oligarki yang mencengkram elit-elit partai politik itu memang itu sebenarnya saya mengutip Menko Polhukam tahun 2020, dia mengatakan 92% kepala daerah itu dibiayai saat pencalonannya oleh para cupong. Itu pernyataan yang serius. Itu Menko Polhukam, bukan saya. Kemudian dikuatkan oleh KPK yang mengatakan lebih dari 80 sekian persen
itu juga sama, ya, dibiayai oleh para pebisnis ini. Yang Cukup. ya, yang menyakitkan bahwa pasca Orde Baru, para pebisnis ini dia berbaur di partai politik. Ya, saya nggak perlu menyebutkan nama, bahwa ya kita tahu bersama bahwa banyak ketua partai yang juga merangkap sebagai pemilik stasiun TV yang besar. Dan itu ya dalam teori politik itu bisa dianalogikan sebagai salah satu propaganda. Tapi kan undang-undang menyamin semua orang warga negara ini punya hak untuk berpolitik. Iya, it's okay. Jadi ya nggak apa-apa. Demokrasi itu melegalkan semuanya, nggak apa-apa. Ini kan ketakutan saja dalam. Jadi begini, Pak. Oligarki itu ditakutkan karena cenderung akan ada konflik of interest, konflik kepentingan yang terjadi. Kalau kita diikat dengan konflik-konflik kepentingan, itu akan membuat kita merasakan tidak bebas untuk berperilaku. Di daerah misalnya, saya setuju. Kalau kayak Kak Hamzah, saya hakul yakin, bahkan saya mengikuti beberapa diskusi dengan Kak Hamzah ini. Saya sebagai followers beliau selalu mengikuti, Kak. Jadi, tetapi yang menyakitkan bahwa ada beberapa tokoh elit politik yang ketika dia berkuasa, dia mempopulerkan beberapa orang yang justru tidak punya gagasan-gagasan yang menarik dalam politik lokal. Dia hanya privilege aja karena dia mungkin keluarga atau mungkin dia ada kongsi dalam konteks bisnis. Politik kita ini adalah politik tokoh. Jadi kalau ada satu tokoh yang sudah mulai redup, itu ditinggalkan. Akan ada satu tokoh yang mulai dielu-elukan, itu akan didekati oleh seluruh tokoh. Itu terjadi di Gorontalo. Siapa tokohnya mungkin publik yang bisa menjawab itu. Ya, dia menjadi satu orang yang dielu-elukan, yang mampu membuat perubahan. Tetapi itu belum tentu terjadi. Kepemimpinan itu justru bagus ketika dia diinterupsi. Ketika ada yang menginterupsi dia akan menjadi balance dalam konteks kekuasaan. Kalau dia tidak di balance, dia akan cenderung top down, dia tidak bottom up lagi, seperti itu. Jadi saya kira saya sangat orang yang sangat mencintai partai politik, karena kalau dalam sejarahnya maklumat X-nya Bung Hatta itu mengatakan bahwa Indonesia harus banyak partai. Pada saat itu memang ada keinginan Bung Karno untuk satu partai saja supaya negara stabil. Tetapi Bung Hatta nggak mau, dan saya sepakat dengan Bung Hatta bahwa partai politik ini adalah tiang demokrasi kita. Oleh karena itu, kritik yang mendalam untuk partai politik harus terus disuarakan untuk perbaikan partai politik. Ya, karena memang partai politik harus ada, karena dia keran penyalur aspirasi daripada masyarakat itu. Ya, kalau kita memahami bersama bahwa partai politik tentunya punya kapasitas ya. Mereka punya sosial kapital masing-masing di dalam aturan partai sendiri. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa nepotisme, terus kemudian identitas oligarki, kalau tujuannya untuk kedaulatan rakyat, yes, welcome. Tapi kemudian, kalau tadi sudah disampaikan teman-teman dari partai, dari PAN, dari Golkar, dari PDIP, PKS, lalu kemudian bahwa kalau untuk kepentingan di luar dari kedaulatan rakyat tentunya itu berbeda. Nah, saya menyentuh tadi Pak Noval membagi dua tadi. Apakah, saya ulangi lagi, apakah oligarki itu tumbuh sehat di pemerintahan? Kalau di partai politik iya. Di pemerintahan saya kira oligarki itu lebih kita lihat pada konteks hubungan pertalian ya. Kalau kita lihat ada bupatinya A, kemudian ada keluarganya yang menjadi ini menjadi itu bagian dari salah satu konstruksi yang saya kira negatif dalam pemerintahan. Saya kira sampai dengan hari ini untuk memperlihatkan oligarki itu positif dan negatif, kita tidak usah jauh-jauh untuk subjektivitas. Data-data statistik itu memperlihatkan bahwa konteks Gorontalo misalnya, tadi saya juga sudah diskusi dengan Kak Hamzah, memang terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi itu juga saya tidak sepakat kalau itu dipersalahkan kepada eksekutif sendiri. Nggak bisa. Karena juga peran DPR untuk mengawasi itu sangat penting. Saya baru menulis tentang otonomi yang sejauh mana misalnya kalau DPR sudah memberikan peringatan kepada pemerintah nggak dengar gimana itu? Ya, mungkin bisa dilakukan hal-hal yang extraordinary dari apa yang dilakukan itu, karena di balik kekuasaan eksekutif dan legislatif ada satu sumbu yang mampu menarik itu, yakni partai politik. Ya, mereka akan dipertemukan dalam struktur partai politik, dan itu bisa dilakukan komunikasi-komunikasi yang ada di belakang itu untuk mampu menahan hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Jadi saya kira untuk ini apa sih tujuan daripada kita membahas tentang Mas Eka, contoh ya, kalau gubernur, bupati, wali kotanya dari partai mungkin bisa sinergi dengan parlemen ya.
karena ini mitra misalnya. Tapi kemudian kalau gubernur, bupati, wali kota non partai, ini ada repot. Ya, itu dia Pak Wadek. Saya kira ini kembali ke tugas misalnya gubernur. Saya ini orang yang selalu mengatakan bahwa gubernur itu mempunyai tugas untuk bagaimana mengharmonisasi program kabupaten kota. Ya, dia sebenarnya harus melepaskan diri dari identitas kewarnaan dia, ya, untuk bagaimana mensinkronkan itu. Karena kalau kita berpikir secara radikal, provinsi, kabupaten, kota, bahkan saya pernah dengar dulu salah satu. Dia berpikir gini kan, ya, yang ngapain saya harus dengan partai? Saya juga tegak lurus kepada yang memberikan SK ke saya. Saya gubernur, bupati, wali kota misalnya, di luar non partai misalnya. Ya. Dia diberikan tugas oleh pemerintah pusat. Ya, paling dia tidak bisa mendengar, komunikasinya juga tidak nyambung. Ya mungkin dia bisa menggunakan kewenangan dia, Pak, untuk dia sebagai posisinya sebagai gubernur, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, untuk Bupati atau wali kota misalnya. iya, dia harus mampu untuk mengkoordinasikan itu bagaimanapun caranya, karena dia punya kewenangan itu. Ya, dia bisa melepaskan diri dari kewarnaan dia dalam kontestasi pilgub. Ya, dia mampu untuk mengharmonisasi kabupaten kota dengan provinsi untuk mengharmonisasikan program-program itu agar tujuan daerah yang kan ini ujung-ujungnya otonomi daerah itu memberikan kewenangan yang sebesar mungkin untuk daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri. Bersyukurlah secara administratif dia melakukan hal itu, ada komunikasi yang baik antara parlemen dengan pemerintah, baik gubernur, bupati, wali kota. Tapi kalau gubernurnya, bupati, wali kota sudah masuk pada konsep oligarki tadi yang mewarnai tadi, ini juga bisa rancu. Ya, itu dia. Nah, ini jadi problem sosial baik pemerintahan maupun legislatifnya. Oleh karena itu memang oligarki ini memang banyak sisi negatifnya, banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kira-kira begitu. Mungkin dari akademisi bacanya begitu, Pak. Mungkin kita kan lebih pada kontrol atas itu. Kalau kacamata dari partai politik juga bisa berbeda, itu sah-sah saja dalam ruang demokrasi kita. Justru itu, ketika benturan itu terjadi akan lahir dialektika baru untuk mencari solusi, saya kira itu. Baik, kita ada waktu lagi 10 menit ke depan. Saya langsung closing statement buat Pak Hamzah, kira-kira kesan-kesan Anda menghadapi dalam tadi nepotisme, lalu kemudian oligarki. Yang terbaik baiknya kita utusnya Gorontalo ya. Silakan. Ya, yang terbaik anak-anak muda yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi berkecimpung di partai politik. Sebagaimana dulu Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, bapak-bapak Syahrir, bapak-bapak pendiri bangsa ini, mereka berpartai umur 20-an. Dan mereka itu menggagas yang namanya Republik Indonesia. Dan instrumennya instrumen partai politik. Bagaimana Tan Malaka membentuk musyawarah rakyat banyak, Murban. Bagaimana Bung Hatta juga begitu. Bagaimana PMI dibangun oleh Bung Karno dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kita juga jangan dinegasikan begitu peran dan fungsi partai politik. Kadang-kadang juga banyak yang kemudian memberikan satu pemahaman pandangan bahwa betapa menjijikannya politik Indonesia gitu. Membangun satu narasi yang negatif tentang politik, tentang partai politik, bahwa di partai politik ada korupsi, kolusi, nepotisme dan seterusnya. Itu juga tidak hanya terjadi di partai politik, juga ada lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan agama pun kita tahu juga ada kebobrokan di sana. Bahwa tidak semua langsung dilakukan generalisasi begitu. Ini yang kita khawatirkan akan terjadi pemikiran yang sesat, bahwa ada oligarki dan seterusnya, bahwa ada politik identitas dan seterusnya, bahwa ada nepotisme dan seterusnya yang kita diskusikan pada hari ini. Ini bagian dari penyempurnaan gitu. Bahwa kita menginginkan satu sistem yang baik diisi oleh orang-orang yang baik. Saya juga belum tentu hari ini ngomong begini, besok saya ditangkap KPK misalkan. Besok saya ditangkap polisi, ditangkap kejaksaan karena korupsi dan seterusnya. Tetapi kan tidak juga kita langsung dijustifikasi bahwa kita ini buruk. Karena kita tahu, ya pada prinsipnya semua orang ini baik, benar, sebelum dinyatakan sebaliknya. Kira-kira begitu filosofi saya. Oleh karena itu, kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan hari ini kita datang ke sini bagian dari sumbangsi pikiran, bagian daripada proses perbaikan, bahwa mungkin bukan di zaman kita,
bahwa mungkin 15-20 tahun lagi atau mungkin 100-200 tahun lagi sistem politik di Indonesia ini akan menjadi sistem politik yang lebih baik, lebih bagus. Hari ini kita mulai. Puzzle-puzzlenya itu mungkin baru sementara kita susun hari ini. Dan insya Allah dia dari puzzle-puzzle itu dia akan terbentuk ya hasil dari kumpulan puzzle-puzzle. Saya pikir begitu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita harus buat saudara. Silakan dengan close statement. Oke, terima kasih Bos. Jadi saya pikir tadi ini saya disebut-sebut Haji Lulung. Memang ada riwayat sendiri itu Haji Lulung. Haji Lulung itu memang berawal dari orang pasar, karena memang saya ketua asosiasi pasar sentral. Nama saya itu Ismail Alulu. Jadi karena kebetulan Pak Lulung di Jakarta sebagai ketua asosiasi di Tanah Abang, saya di pasar sentral sampai terbawa di kementerian tetap Haji Lulung. Dan beliau ini yang Jadi Bapak ketua pasar sentral. Iya, Pasar sentral. Ya, kira-kira begitu. Kemudian yang berikut, saya pikir untuk judul hari ini oligarki dengan identitas yang lain. Saya pikir semuanya kalau kita lakukan dengan niat yang baik, insya Allah bisa akan jadi baik. Kalaupun memang oligarki ini misalnya kita tidak sepakat, misalnya kita tidak lakukan atau tidak harus diinginkan di bumi Indonesia ini, tapi paling tidak kalaupun niatnya jahat ya pasti tidak akan bisa juga maksimal apa yang kita harapkan oleh pemerintahan. Nah, oleh karena itu, tapi paling tidak ketika ada hal-hal yang misalnya itu bertentangan dengan regulasi, itu yang perlu kita harus lakukan. Misalnya regulasinya oligarki tidak bisa, ya sudah, tidak usah lakukan untuk meminimalisir kondisi dan apa misalnya ada yang terjadi di Indonesia. Misalnya dengan adanya oligarki berarti kekuasaan itu sepenuhnya sama dia. Dia berusaha untuk lebih berkuasa, dia seperti raja dan lain sebagainya. Dan ini berdampak pada sisi yang negatif. Dan ini yang mungkin kita hindari, mungkin tidak bisa. Baik, terima kasih buat Haji Lulung. Silakan Bu Pupik, closing statement. Ya, terima kasih atas kegiatan Suara Kampus. Ini kali kedua saya, Kak Espin sudah ketiga kali, Kakak Hamzah sudah ketiga kali. Dan tadi teman-teman sekalian, kapan-kapan kita tidak ketemu di kampus, silahkan berkunjung ke kantor-kantor kami, gitu ya. Jadi diskusi-diskusi yang lebih menarik, yang lebih panas dan sebagainya. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera, saya juga yakin Kakak Hamzah siap menerima di Golkar, Pak Haji Lulu, Pak Ismail Lulu ini juga akan menerima di PAN, Kakak Espin akan menerima di PDIP, gitu ya. Karena teman-teman sekalian, kami ini 2024 mungkin masih torang ya, gitu ya. Tapi setelah 2024, 2029 sudah teman-teman lagi yang akan menggantikan, gitu. Dan ini harus estafet sehat. Mau apapun model politiknya, gitu ya. Teman-teman harus punya sikap, teman-teman harus kaya politik, gitu ya. Karena sekali lagi saya tidak ada sisi kehidupan di dunia ini kalau tidak semua itu dengan politik, gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari politik, sehingga mari kita kayakan masih muda, mari kita kayakan kapasitas kita, mari kita kayakan kapabilitas kita untuk siap membawa estafet, melanjutkan kembali perjuangan menuju Indonesia yang kita cintai ini, begitu ya. Jadi terima kasih Kakak Pak Dekan, Pak Wadek, Pak Doktor yang sudah memberikan kami kesempatan kedua, gitu ya. Dan saya siap, gitu ya, menerima teman-teman, siap berkunjung ke Partai Keadilan Sejahtera. Tempat kami ada di Liluwo sana. Biar diskusi ini tidak terbatas. Ini sudah 4 bulan, saya pikir mati begitu. Jadi tiba-tiba Pak Dokter WA lagi, masih ada ini Suara Kampus. Kebetulan populernya jadi tim sel, jadi kita harus independen sebentar. Oh, jadi ini malah lahir dari IAIN ya, bukan lahir dari perguruan tinggi yang lain, gitu. Saya senang dan teman-teman sekalian. Ini harus jangan anak muda tidak harus takut bicara politik, gitu ya, atau misalnya harus jadi parlemen jalanan, gitu ya.
kita punya alek-alek di provinsi, di kota, kabupaten. Mari kita bersahabat dan kita ikuti bagaimana perjalanan politik, sehingga ketika kita menentukan kita memilih partai mana yang kita pilih, kita tidak akan salah pilih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Espin, closing statement dari PDIP. Baik, terima kasih untuk kita semua bahwa pendidikan politik ini kita harus terus gaungkan sampai kapanpun, bahwa politik ini adalah seni. Politik itu indah dalam pemikiran beberapa ahli ya. Jadi janganlah politik ini kita rusak. Dan untuk adik-adik sekalian, mari kita tetap istiqomah dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara, dan khususnya pada generasi muda bangsa, dan khususnya juga para generasi muda Gorontalo. Mari kita belajar politik agar supaya kita lebih mengenal bagaimana wawasan dan hasanah di dalam politik itu sendiri. Dan terakhir juga saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini semua partai politik adalah partai politik yang baik. Tidak ada partai politik yang terafiliasi dengan hal-hal yang buruk. Hanya kita sendiri yang mampu memilih, memilah, dan mana yang terbaik untuk kita. Dan sekali lagi, kita sebagai warga negara gunakan kesempatan ini, gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk membawa Indonesia ke depan yang menjadi lebih maju dan sejahtera, dan khususnya Hulondalo Lipuu yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir buat Mas Eka. Ya, closing statement. Ya, yang pertama saya tentu berterima kasih kepada para elit politik yang hadir di kampus hari ini. Saya kira para elit politik yang berani melangkahkan kaki ke kampus adalah elit politik yang selalu mau untuk di-challenge, dan itu punya kemajuan baik bagi teman-teman. Itu satu. Yang kedua, memang terkait tema untuk para mahasiswa dan juga audiens yang mendengar dan melihat, ini menarik untuk terus disuarakan, untuk mencari salah satu distingsi daripada fenomena politik nasional bahkan elektoral hari ini. Yang ketiga, mungkin untuk teman-teman mahasiswa, saya mengutip dari Bang Hariman Siregar, dia salah satu ketua Dewan Mahasiswa UI tahun 70-an ya, kalau saya tidak salah. Dia mengatakan bahwa student today, leader tomorrow. Student leader today, student forever. Terima kasih. Allahumma fiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Dengan banyaknya Mas Eka, tentunya kita memahami bersama bahwa dalam politik tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang abadi adalah kepentingan. Saya mengutip dari Jiden, Anthony Jiden menyampaikan bahwa kepentingan yang dimaksud adalah yang tentunya berpihak kepada kedaulatan rakyat yang menyangkut orang banyak. Disinilah kunci dari bahwa nepotisme, oligarki, dan identitas mewarnai dari sebuah proses dinamika dalam berpolitik. Saya atas nama Sami Madina selaku host menyampaikan terima kasih kepada terutama Saudara Eka sebagai pembanding dan Saudara Hamzah Gibran dari politisi Golkar dan Saudara Ismail Lalu dari politisi PAN. Terima kasih, dan Ibu Ibu Upik dan Ibu dari Sekjen PKS, dan Ibu Eka Tulis dari politisi Espin Tuli, maaf adiknya saya sebut Ibu Espin Tuli dari politisi PDIP. Atas nama Suara Kampus, ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan LSM, para wartawan. Terima kasih sudah ada bersama-sama kita di Suara Kampus. Insya Allah kita akan ketemu minggu datang di Kamis mendatang dengan tema dan narasumber yang berbeda di ruang yang sama di Suara Kampus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu. Kita foto bersama semua ya, teman-teman.